Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang standar costing. Sebelum kita ke materi, izin perkenalkan dulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Ropi Aropiansyah, sebagai pembawa materi pada kesempatan kali ini. Yang kedua ada Ahmad Mulyadi, yang ketiga ada Dani Prasetya, dan yang keempat ada Putri Puspitasari. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama adalah pengantar. Standar costing adalah salah satu metode akuntansi biaya yang penting dalam dunia industri dan manufaktur. Metode ini membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi biaya produksi secara efisien. Untuk pengertian biaya standar dan standar costing, untuk biaya standar atau standar cost, biaya yang ditentukan sebelum proses produksi berlangsung berdasarkan asumsi kondisi normal, digunakan sebagai dasar perencanaan dan kontrol biaya. Untuk standar costing adalah sistem akuntansi biaya yang menggunakan biaya standar untuk penilaian harga pokok produk, membandingkannya dengan biaya aktual, dan menganalisis penyimpangannya atau selisihnya. Untuk fungsi dan manfaat dari standar costing ini, yang pertama adalah sebagai alat pengendali biaya produksi. Yang kedua untuk menetapkan anggaran dan proyeksi keuangan. Yang ketiga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual. Yang keempat meningkatkan efisiensi dengan mengidentifikasi penyimpangan. Yang kelima alat evaluasi kinerja departemen atau manajer. Di sini ada jenis-jenis standar biaya. Yang pertama standar teoritis ideal diasumsikan dalam kondisi sempurna tanpa hambatan atau kegagalan. Umumnya digunakan untuk menetapkan target maksimal. Yang kedua adalah standar dasar atau historis. Berdasarkan data masa lalu dan tidak diubah dalam waktu lama, cocok untuk membandingkan tren historis. Yang ketiga adalah standar normal. Disesuaikan dengan kondisi kerja yang efisien namun realistis. Digunakan secara luas karena lebih akurat mencerminkan situasi produksi sebenarnya. Untuk komponen biaya standar produksi, sini ada 3, yaitu ada bahan baku, di mana harga standar bahan dikali kuantitas standar. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung, yaitu tarif upah standar dikali jam kerja standar. Yang terakhir overhead pabrik, yaitu overhead tetap dan variabel berdasarkan jam kerja atau mesin. Proses penetapan biaya standar. Data historis, observasi langsung, dan konsultasi dengan tim produksi digunakan untuk menetapkan biaya standar. Melibatkan semua departemen, yaitu departemen produksi, keuangan, dan SDM. Selanjutnya harus diperbarui secara berkala untuk menjaga akuransi. Di sini ada analisis selisih biaya atau variance analysis, yaitu tujuannya untuk mengetahui apakah biaya aktual melebihi atau lebih rendah dari biaya standar. Yang kedua, selisih dapat menunjukkan efisiensi atau pemborosan. Yang ketiga, digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial. Di sini untuk selisih bahan bakunya, yang pertama selisih harga bahan baku atau material price variance. Untuk rumusnya, harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual. Untuk yang kedua, selisih kuantitas bahan baku atau material quantity variance. Untuk rumusnya, kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar dikali harga standar. Untuk selisih tenaga kerja langsung, di sini ada 2. Yang pertama selisih tarif upah atau labor rate variance. Untuk rumusnya yaitu tarif aktual dikurangi tarif standar dikali jam kerja aktual. Yang kedua adalah selisih efisiensi upah atau labor efficiency variance. Untuk rumusnya, jam kerja aktual dikurangi jam kerja standar dikali tarif standar. Untuk selisih overhead pabrik, analisisnya ada 2 selisih. Yang pertama selisih terkendali atau controllable variance. Untuk rumusnya,
BOP aktual dikurangi overhead variabel ditambah overhead tetap. Untuk yang kedua adalah selisih volume atau volume variance. Untuk rumusnya itu kapasitas normal dikurangi produksi aktual dikali tarif tetap. Nah, untuk selisih overhead itu ada dua jenis. Ada analisis 3, pakai 3 selisih, dan ada yang pakai 4 selisih. Untuk yang analisis 3 selisih, yang pertama adalah spending variance, yang kedua kapasitas variance, yang ketiga adalah efisiensi variance. Nah, untuk yang bedanya dari 3 ke 4 ini, di 4 ini di mana di efisiensi variance ini dibagi dua. Jadi fixed efisiensi variance dan variable efisiensi variance. Di sini ada metode pembukuan standar costing. Yang pertama single plan, yaitu pencatatan biaya standar langsung ke PDP atau produk dalam proses. Selisih dicatat saat terjadi. Yang keduanya partial plan. Pertama, produk dalam proses dicatat sebesar biaya aktual. Yang kedua, selisih dihitung dan dianalisis di akhir periode. Kasus multi bahan baku. Jika produksi menggunakan beberapa bahan, pertama selisih komposisi atomic variance, perbedaan proposisi bahan aktual versus standar. Yang kedua adalah selisih hasil, yield variance, yaitu perbedaan antara output aktual dan output standar dari total input. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi standar costing adalah alat strategis untuk mengendalikan biaya produksi melalui penetapan biaya standar dan analisis selisih dengan mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead serta memilih metode pencatatan yang tepat. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan biaya. Mungkin itu dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.